Hello everyone, welcome to my channel. Blockchain adalah satu teknologi masa depan yang telah dimulai dalam satu dekade belakangan. Blockchain adalah satu buku besar digital yang mendistribusikan informasi di seluruh jaringan komputer. Dengan teknologi blockchain akan sulit untuk mengubah sistemnya melalui cara-cara yang tidak sah. Inilah yang membuatnya bisa diandalkan karena tingkat keamanan yang tinggi, terutama untuk menyelesaikan berbagai transaksi. Itulah mengapa teknologi ini berkembang pesat di bidang keuangan. Teknologi blockchain telah merevolusi pembayaran digital, yang mana membantu orang-orang mencapai otonomi atas dana mereka. Saat ini saya mau bahas tentang satu proyek kripto yang belum begitu diperhitungkan, tapi punya potensi menjadi satu proyek besar ke depannya, yaitu proyek Crypto Seller Network. Apa itu Seller Network? Seller Network adalah platform penskalaan lapisan 2 yang dikenal Layer 2 Scaling Platform yang memprioritaskan skalabilitas untuk transaksi off-chain. Saat berurusan dengan pembayaran, sangat penting untuk memiliki sistem yang memproses dalam waktu singkat dan tingkat keamanan yang tinggi. Hal inilah yang diharapkan dapat dicapai oleh teknologi yang digunakan oleh Seller Network. Seller Network didirikan pada tahun 2018 oleh 4 orang PhD, yaitu Mo Dong, Jun Daleo, Xiao Shuli, dan Xiang Kai Liang. Mohon maaf jika pengucapan namanya salah. Jadi ada gelar mentereng dari keempat pendiri Seller Network. Ide utama didirikannya Seller Network ini adalah skalabilitas. Seller Network berencana untuk menskalakan blockchain yang berjalan di platform teknologi ini akan membuat transaksi lebih murah di Ethereum dan Polkadot. Ethereum adalah salah satu blockchain yang memiliki masalah skalabilitas. Dengan berbagai proyek DeFi dan banyak token, blockchain terus menyelesaikan transaksi dengan biaya yang lebih tinggi dari rata-rata. Di sisi lain, jika solusi penskalaan berhasil menskalakan Ethereum, transaksi bisa lebih murah. Apa itu solusi layer 2 dari Seller Network? Sebelum beralih ke solusi layer 2, kita perlu memahami skalabilitas blockchain. Skalabilitas blockchain adalah kemampuan blockchain untuk menangani dan menyelesaikan sejumlah besar transaksi secara bersamaan. Blockchain sebuah inovasi yang bertujuan untuk bersaing dengan sistem sentralisasi yang sudah ada, perlu memenuhi permintaan yang terus meningkat. Dalam upaya untuk mencapai skalabilitas, pemrograman telah membangun solusi yang meningkatkan sistem ini. Beberapa solusi adalah solusi layer 1 dan layer 2. Blockchain layer 1 adalah solusi yang bertujuan untuk menskalakan sistem dengan meningkatkan protokolnya. Para ahli menyebut solusi ini sebagai blockchain dan itu mengubah lapisan dasar untuk mencapai skalabilitas. Tidak seperti solusi layer 2, layer 1 adalah protokol internal yang menargetkan blockchain secara langsung. Ada dua cara signifikan solusi ini bekerja, dan itu adalah peningkatan protokol dan sharding. Di sisi lain, solusi layer 2 adalah protokol pihak ketiga yang bekerja dengan blockchain untuk tujuan penskalaan. Secara umum, protokol baru menyelesaikan beberapa bagian dari transaksi blockchain dan kemudian melaporkan perkembangannya ke jaringan terkemuka.
Beban kerja berkurang dengan sebagian besar penyelesaian jaringan yang dilakukan oleh struktur eksternal, dan blockchain mencapai skalabilitas. Itulah kira-kira perbedaan antara layer 1 dan layer 2 dalam hal menjadi solusi skalabilitas blockchain. Lantas bagaimana cara kerja Celer Network? Celer menggabungkan dua protokol, yaitu layer 2 dan state channel. Apalagi state channel ini ya. State channel itu saluran komunikasi dua arah antara peserta yang memungkinkan mereka melakukan interaksi di blockchain, baik itu on-chain maupun off-chain. Dengan solusi tersebut akan meningkatkan pembayaran mikro dan DeFi. Para ahli menyebut pembayaran mikro sebagai pembayaran yang dilakukan secara online yang lebih rendah dari $1. Dengan biaya sekecil itu, perusahaan kartu kredit kesulitan menyelesaikan pembayaran mikro. Celer Network tertarik untuk meningkatkan semua bentuk pembayaran, terutama pembayaran mikro karena kesulitan ini. Selain itu, aspek lainnya yang ingin ditingkatkan oleh Celer Network adalah DeFi, yaitu Decentralized Finance atau keuangan terdesentralisasi. DeFi adalah sebuah sistem yang menghilangkan perantara sehingga memberikan kekuatan kepada pihak-pihak industri yang berkembang. Ini telah menarik banyak pengguna, menjadikannya salah satu ekonomi digital yang paling dinanti. Apa yang dimaksud dengan lapisan state channel Celer? Saluran state Celer bertujuan untuk menyelesaikan pembayaran secara instan dan membantu aset multi rantai dan multi chain bekerja dengan mulus. Jaringan memiliki lapisan seperti yang bisa dilihat di sini. Ada COS. COS adalah lapisan penting dari saluran state Celer. Pada tahun 2019, jaringan memungkinkan COS untuk meningkatkan UX untuk digunakan di dunia nyata. Layer ini adalah kerangka pengembangan, menyediakan pola dan juga menangani penyimpanan dan operasi. Kemudian C-Road. Ini adalah lapisan perutean terdesentralisasi yang terdiri dari multi-chain sambil memanfaatkan perutean keseimbangan terdistribusi untuk distribusi. Secara teoritis, jenis distribusi ini akan menghasilkan output yang lebih tinggi dari rata-rata industri. Kemudian ada C-Channel. Ini adalah lapisan dasar umum yang menyediakan likuiditas. Ini membantu sistem menangani serangkaian aplikasi seperti platform perdagangan dan game untuk bekerja di jaringan. C-Channel juga membantu transfer nilai dengan cepat. Celer Network memiliki token yang bernama Celer CELR. CELR adalah token asli yang dibangun di atas blockchain Ethereum. Saat ini di CoinMarketCap 0,1591, di CoinGecko 0,158453. Maksimal supply adalah 10 miliar token. Kita lihat all time high-nya. All time high di 0,1987 itu 13 hari yang lalu, telah turun 20,37%. All time low-nya 0,001014 2 tahun yang lalu dan telah naik 15.502%.
Bayangkan jika kita bisa melihat potensi token ini sejak masih dihargai rendah ya. Tapi apakah sekarang sudah termasuk terlambat? Saya rasa belum ya. Karena token jaringan seller ini memiliki beberapa kegunaan yang menarik. Fungsi utama dari token seller adalah sebagai alat pembayaran yang digunakan di seller network. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, proyek ini bertujuan untuk memecahkan masalah skalabilitas berbagai blockchain. Karena banyak blockchain membutuhkan solusi yang solid untuk membuat transaksi lebih murah, lebih cepat, dan aman, proyek ini memiliki potensi yang sangat besar. Kegunaan lain termasuk tujuan seller untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga likuiditas untuk bukti likuiditas. Jika Anda menyukai game, jaringan seller mendukung platform game, terutama untuk permainan interaktif, di mana ada game yang skema play to earn. Kita lihat di roadmap 2021 dari seller network ya. Ini layer 2 finance versi 0.1, 1.0, 1.1, 2.0. Karena diluncurkan inilah yang membuat token ini naik ratusan persen. Karena pedagang melihat solusi multi-chain dari versi 2.0. Koneksi lintas chain melalui Cbridge bisa dibilang perkembangan terbesar yang keluar dari protokol seller pada tahun 2021 ini. Ini adalah solusi bridging lintas chain Cbridge. Pada saat ini Cbridge mendukung transfer aset antara 10 protokol yang berbeda, termasuk Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Phantom, dan Avalanche. Itu adalah jaringan yang didukung oleh Cbridge. Jadi token seller akan mengalami peningkatan permintaan karena aktivitas pada protokol layer kedua yang didukung oleh seller network. Itu adalah beberapa faktor pendukung yang menunjang bahwa token seller ini masih banyak ruang ke depannya. Itu menurut saya secara pribadi, dan ini bukanlah saran keuangan tentunya. Oke, sekian tentang seller network, token seller, CELR atau seller ya. Bagaimana menurut Anda? Anda bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam ke utara.